7 tanda mahasiswa grogi pada saat sidang skripsi, tesis, dan juga disertasi. Yuk kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apa kabar mahasiswa Indonesia, pejuang skripsi, tesis, dan juga disertasi dimanapun Anda berada? Saya berharap dan mendoakan Anda tetap semangat dalam berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir Anda itu dan sampai ke titik itu. Baik, dalam video ini saya akan share pengalaman 7 tanda mahasiswa grogi saat sidang skripsi, tesis, dan juga disertasi. Mengenai bagaimana cara agar tidak grogi, saya telah membuat video tips agar tidak grogi saat sidang skripsi. Coba Anda cek di sana. Baik, sekarang kita langsung ke intinya. Apa sih Pak tanda-tanda yang 7 itu? Yang pertama, lupa judul penelitian. Nah, jadi mahasiswa ini ketika dosen pengujinya bertanya apa judul penelitian Anda, dia lupa sama sekali. Nah, padahal sebelum itu banyak orang yang bertanya kepada dia, judul penelitian Anda apa? Judul penelitian kamu apa? Dia lancar sekali mengucapkan itu. Tetapi pada saat sidang dia lupa sama sekali. Padahal kan bisa kita baca saja nih. Kita bisa baca judul skripsi saya adalah, judul tesis saya adalah. Tetapi dia begitu groginya membaca pun lupa. Nah, seperti itu. Ini hal yang biasa ya. Karena pada saat itu kita menghadapi ujian. Saya pikir siapapun pada saat menghadapi ujian ada rasa grogi. Tapi yang mau saya katakan yang 7 ini coba dihindari nih pada saat sidang atau ujian Anda. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan kata-kata tidak jelas. Tidak jelas bagaimana maksudnya Pak? Kata-kata kotor? Enggak kata-kata kotor. Kata-kata yang dikeluarkannya tidak jelas. Contoh, banyak dia mengungkapkan kata judul penelitian saya, nah seperti itu. Ini sangat mengganggu sekali ya. Ini bukan dosen pengujinya terganggu. Kalau saya pada saat menguji saya merasa tidak terganggu. Tetapi yang lebih terganggu lagi mahasiswa yang diuji. Nah, jadi pada saat dia mengatakan itu kan loadingnya itu gimana gitu ya. Nah, jadi ini harus dihindari ya, banyak latihan. Kemudian vokal sudah tidak jelas. Vokal sudah tidak a, u, e, o lagi. Nah, contoh, coba Anda sebutkan judul penelitian Anda. Judul penelitian saya adalah, nah seperti itu ya. Coba ini di latihan ya, dilatih lagi. Kemudian yang ketiga adalah body language berantakan. Nah, bisa Pak body language itu berantakan? Ya bisa. Contohnya di mana? Gerakan tubuhnya sudah tidak sesuai dengan ucapan. Contoh, pada saat dosen penguji mengatakan, coba Anda sebutkan ada berapa rumusan masalah dalam penelitian Anda. Dia menjawab, rumusan penelitian di dalam karya ilmiah saya ini ada 2 Pak. Seperti itu. Jadi dosen penguji Anda bertanya, 2 atau 7? 2 Pak. Lantas kenapa Anda tunjuk 7? Nah, ini tanda mahasiswa yang sedang grogi berat ya. Nah, kemudian pandangan selalu ke atas. Pandangannya selalu ke atas. Ketika ditanya dia melihat ke atas gitu. Seperti ada jawaban di atas, seperti sudah ditulisnya jawaban itu di atas. Nah, seperti itu ya. Ini harus dilatih ya. Saya mengatakan ini supaya kita share pengalaman agar Anda tidak mengalami hal yang seperti ini pada saat sidang Anda, pada saat ujian Anda. Kemudian juga memegang atau garuk-garuk kepala padahal tidak gatal gitu. Pak, judul penelitian saya adalah seperti itu, pegang kepala, pegang kepala, pegang kepala, garuk-garuk kepala, padahal tidak sama sekali gatal. Ya, ini harus dilatih, ya, dilatih. Kita harus banyak belajar, banyak membaca, dan juga banyak menonton channel Salam Cerdas ini tentunya. Kemudian yang keempat adalah jawaban sudah tepat. Ya. Apa yang ditanyakan oleh dosen penguji ke dia bisa menjawab secara
tepat gitu, benar. Nah, tetapi dia terus berkata-kata hingga merembet ke hal-hal yang lain. Nah, ya, jadi mudahnya bahasanya kayak gini, dia nggak bisa berhenti ngomong gitu ya, nggak bisa berhenti bicara, terus mau berbicara, terus mau ngomong. Ini mahasiswa sedang mengalami grogi yang luar biasa juga ya. Ya, ditanya sudah berhasil dijawabnya, sudah dibenarkan sama dosen penguji, tapi dia terus ngomong. Nah, kemudian yang kelima adalah keringatan, padahal di ruangan AC, ruangannya dingin tapi bisa keringatan. Ini juga tanda mahasiswa grogi. Tapi tanda yang kelima ini saya pikir sangat wajar ya, sangat wajar sekali. Dulu saya waktu sidang skripsi saya, tesis dan disertasi itu di ruangan yang ber-AC gitu kan, tapi juga keringatan. Nah, ini sangat wajar sekali. Kemudian yang keenam adalah gelisah karena kebelet mau buang air kecil, padahal sebelum masuk ruangan sudah 5 kali ke toilet. Nah, jadi pada saat diuji gitu kan, dia langsung mau buang air kecil, kebelet sekali, udah gelisah duduknya, gimana perasaannya, seperti itu kan, pandangannya sudah lain gitu, jawabannya pun sudah tidak jelas. Dan saya pernah mengalami hal yang seperti ini pada saat saya sidang skripsi ya. Pada saat saya ditanya, saya angkat tangan, tunjuk tangan. Kenapa tunjuk tangan? Kata dosen pengujinya, saya kebelet mau buang air kecil Pak, izin saya ke toilet gitu kan. Nah, jadi di antara dosen penguji itu kan ada 4 nih dosen pengujinya. Di antara dosen penguji yang 4 itu ada yang tidak mengizinkan saya keluar gitu kan. Tapi dosen yang sedang bertanya itu, ya nggak apa-apa, silakan, saya kasih waktu 5 menit ya. Nah, setelah itu saya baru lega. Nah, bayangkan kalau saya tidak diizinkan keluar, padahal saya kebelet sekali, apa yang terjadi? Coba saudara bayangkan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah gemetar. Nah, saya pernah share video mengenai ini. Ya, kalau ini sudah sangat luar biasa sekali groginya. Ini bukan grogi lagi, ini sudah ketakutan ya, ketakutan sama sekali. Saya pernah menguji seorang mahasiswi dan pernah saya share juga informasi ini di video saya sebelumnya. Pada saat mau ujian skripsi itu mau dimulai, saya mengatakan kepada mahasiswi itu, coba saudara presentasikan 1 menit saja apa hal-hal yang penting yang ada di dalam penelitian saudara ini. Lantas dia gemetar tubuhnya. Nah, ini saya pikir udah terlalu berat ya, udah terlalu berat, groginya udah kelas high class nih ya. Nah, jadi hal yang seperti ini, yang 7 tanda mahasiswa grogi saat sidang ini Anda harus kendalikan ya. Jangan hadir pada saat Anda sidang skripsi, tesis maupun disertasi nanti. Baik, ini yang dapat saya share informasi kepada Anda. Mudah-mudahan subscriber Salam Cerdas tidak menghadapi hal yang grogi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.